Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fas. Apa kabar hari Anda kali ini? Selasa 13 Februari 2024. Seperti yang sudah Nisa informasikan tadi pagi keluarga Fas. Di hari ini pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan nanti di jam 10 pagi kita ada dialog bersama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang menghadirkan Bapak Fauzan Rofikun, Sarjana Agama, selaku Kordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Wakordif Pencegahan Parmas dan Humas. Dan tema kita di pagi jelang siang ini keluarga Fas adalah kerawanan pelanggaran pemilu di masa tenang. Kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir, tamu istimewa pagi-pagi ini yang sudah hadir di studio Radio Fas FM di hari tenang ini ya. Ada Bapak Fauzan Rofikun SAG. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Mbak Nisa dan sahabat Fas FM dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Nisa dan Fas FM. Baik, Ya. kabar baik ini pagi hari ini walaupun hari tenang tapi untuk anggota Bawaslu ini bukan hari tenang tentunya Pak ya. Iya Mbak Nisa. Ini Alhamdulillah baik. Saya sendiri pribadi sehat. Alhamdulillah dan teman-teman Bawaslu dan jajarannya juga alhamdulillah sehat-sehat meskipun hari tenang ini biasanya yang namanya tenang itu untuk santai-santai tenang-tenang tapi untuk penyelenggara ya maksudnya dalam hal ini Bawaslu dan juga KPU itu baru belum tenang-tenangnya ini. Belum Ini malah tenang-tenangnya ini. masih dalam masa-masa yang puncak ketegangan juga Iya. karena hari H itu tinggal besok dan ini hari terakhir masa tenang gitu Mbak Nisa. Iya, semoga Iya. juga masyarakat utamanya di Kabupaten Magelang ini Iya. bisa memaknai hari tenang ini dengan Siap. baik Pak Fauzan ya. Iya, Nah, iya. kita Pak Fauzan ini kan Iya. dari Bawaslu Kabupaten Magelang ya Iya, Pak ya. iya. Seperti yang kita tahu tugas dan juga wewenangnya, tapi barangkali ada di antara keluarga Fas yang belum mengetahui bahwasanya dari wewenang, tugas lalu fungsi dari Bawaslu ini apa ini Pak Fauzan? Baik Mbak Nisa dan keluarga Fas dimanapun berada, kami sampaikan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 itu adalah sebuah momen yang sudah momen rutin ya Mbak, 5 tahun sekali, di mana secara konstitusi negara kita itu mendasarkan bahwa periode 5 tahun ini adalah periode pemilu untuk mekanisme sarana kedaulatan rakyat ya. Sarana kedaulatan rakyat untuk apa? Yaitu untuk memilih para pemimpin-pemimpin negeri, diberi ruang oleh konstitusi, oleh undang-undang, oleh aturan negara. Karena kita sudah sepakat ya Mbak Nisa ya bahwa kita itu sepakat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga mekanisme pergantian kepemimpinan itu diatur, sedangkan yang punya mandat, yang punya kuasa penuh itu kan rakyat, sehingga mekanisme pemilu harus dijalankan secara rutin 5 tahun sekali. Untuk apa? Untuk pergantian kepemimpinan dan juga ada evaluasi dan sebagainya, itu secara mekanisme diatur undang-undang, sehingga di sana rakyat boleh katakanlah menentukan pilihan selama 5 tahun sekali untuk menentukan pemimpin-pemimpinnya gitu. Dan tugas Bawaslu di sini adalah selaku penyelenggara pemilu ya Mbak Nisa. Penyelenggara pemilu di dalam Undang-Undang 7 2017 itu disebutkan ada KPU sebagai penyelenggara teknis, kemudian Bawaslu itu sebagai pengawas daripada pelaksanaan pemilu, dan juga ada DKPP Mbak. DKPP ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketika nanti ada anggota Bawaslu, anggota KPU dan jajarannya melakukan pelanggaran kode etik, nanti yang menangani adalah DKPP. Sehingga secara khusus Bawaslu memiliki tugas, wewenang, kewajiban untuk mengawasi tahapan pemilu dari awal sampai akhir. Ini hampir 2 tahun Mbak Nisa. Ini tahapan, meskipun hari H itu tinggal besok, tetapi persiapan pemilu itu tidak sekonyong-konyong 1 hari itu aja. Yang perlu dipahami oleh masyarakat juga bahwa tahapan pemilu itu hampir 2 tahun itu sudah melakukan persiapan dan sebagainya, sehingga diharapkan di hari-hari menjelang puncak
ya, puncak hari H pemungutan suara ini, khususnya pemilu di Indonesia dan juga umumnya di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Magelang ini akan berjalan dengan lancar, dengan baik, dan nanti tugas Bawaslu adalah mengawal Iya. tahapan-tahapan itu dengan baik sesuai regulasi, sesuai aturan, sehingga pemilu sesuai asas nanti luber jurdil ya, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Begitu Mbak Nisa, kira-kira tugas Bawaslu yang paling utama itu, Yang dan paling nanti utama. ada mekanisme, nanti ada Iya. pencegahan-pencegahan yang paling diutamakan, kemudian juga nanti ada penanganan pelanggaran ketika terjadi pelanggaran. Begitu Mbak Nisa. Baik, terima Iya. kasih ulasan yang begitu jelas tentunya untuk Anda keluarga Fas di rumah yang mau bergabung bertanya sama Bapak Fauzan Hmm. di siang hari ini. Anda bisa manfaatkan 314330 via Hmm. SMS dan juga WhatsApp pastinya. Kalau telepon di WhatsApp-nya di 081578709640 ya. Tadi juga Bapak Fauzan sudah menginformasikan bahwasannya harus sesuai dengan asas pemilu yang luber, jurdil, langsung umum, bebas rahasia, Iya. jujur dan adil. Lalu bagaimana Bawaslu ini mewujudkan agar pemilu bisa berjalan sesuai asas pemilu tadi, Pak Fauzan? Ya, baik Mbak Nisa dan keluarga Fast FM dimanapun berada, bahwa yang namanya pemilu itu adalah bagaimana beberapa konflik itu diupayakan diselesaikan secara formal ya Mbak Nisa. Dalam arti pemilu itu adalah dan sebagaimana mungkin ada pergantian Iya, kepemimpinan itu dilaksanakan secara damai, secara baik, secara teratur dan sesuai aturan gitu ya Mbak. Sehingga namanya apa, pemilu itu diharapkan nanti dengan pemilu yang sesuai aturan, sesuai asas, itu diharapkan akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang amanah iya, ya, yang bertanggung jawab, yang memperhatikan konstituen rakyatnya, karena yang punya hak itu adalah rakyat ya pada dasarnya. Nah, makanya Bawaslu menekankan betul bahwa pada setiap tahapan pemilu itu harus sesuai dengan aturan perundang-perundangan. Ya, sejauh ini kita mencoba untuk melakukan upaya-upaya pencegahan pelanggaran ya, tetapi ketika masih terjadi ya kita akhirnya ada upaya mekanisme penanganan pelanggaran gitu Mbak Nisa. iya, Iya, baik. iya, Terima kasih iya. Pak Fauzan dan juga keluarga Fas. Untuk Anda yang mau bertanya dengan Bapak Fauzan selaku Kordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Wakordif Pencegahan Parmas dan Humas dari Bawaslu Kabupaten Magelang, Hmm. Anda bisa sampaikan di 0815 7870 9640 ya. Tinggal besok ini Pak Fauzan ya. Sekarang sudah Iya. di tanggal 13 Februari 2024. Sampai pada tahapan apa untuk pemilu tahun ini? Apalagi di Kabupaten Magelang ini ya Pak Fauzan. Ya, terima kasih Mbak Nisa, bahwa sekarang ini adalah masuk ke tahapan yang krusial ya Mbak. Iya, Tinggal 1 hari lagi, tinggal besok itu adalah tahapan puncak daripada persiapan pemilu yang sudah disiapkan selama 2 tahun ini ya. Sehingga di tahapan ini kan ada, sebelum tahapan puncak hari H ini ada tahapan masa tenang, di mana dalam Undang-Undang 7, di dalam PKPU tentang pemilu ya, iya, tahapan ini masa tenang adalah masa di mana tidak boleh lagi ada kegiatan kampanye Mbak Nisa ya. sudah tidak Jadi sudah tidak boleh sudah lagi tidak ada kegiatan, diperbolehkan. karena diharapkan di masa tenang ini untuk menghadapi hari H pemungutan, Iya, sehingga ada batasnya gitu ya Mbak. Ditenangkan setelah kemarin masa kampanye itu 75 hari ya Mbak Nisa. 75 hari. Iya, 75 hari sudah diberikan hak kepada peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi, menyampaikan visi misi, menyampaikan citra diri Iya, kepada konstituen, kepada masyarakat, mencapai program-program dan sebagainya. Di masa 3 hari menjelang hari H ini adalah sebagai masa tenang. Diharapkan dengan masa tenang ini ada apa ya, turbulensi, semacam penurunan tekanan ya Mbak, tekanan, kalau ada persaingan tuh mungkin iya. kan ada tensi yang Sudah tinggi gitu saatnya ya. cooling down dulu Cooling down ini. ya, cooling down, sehingga diharapkan ada cooling down, masing-masing saling menyadari masa kampanye sudah selesai, sehingga untuk masuk nanti ke hari H pemungutan suara, masyarakat konstituen
rakyat Indonesia itu masuk ke dalam bilik-bilik ke dalam TPS, masuk ke bilik suara itu dengan tenang ya, dalam ini mengendapkannya itu di masa tenang ini sebenarnya, sehingga diharapkan nanti masyarakat, konstituen, pemilih itu memilih pilihannya di dalam pemilu itu dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang gitu ya, sehingga diharapkan betul-betul memilih dari hati nuraninya sendiri. Itu saya kira itu, Mbak. Tahapan sekarang adalah masa tenang, tujuannya adalah untuk membuat cooling down dari persaingan, dari yang kemarin katakan ada beberapa program yang berbeda dari masing-masing paslon presiden atau dari calon legislatif atau dari DPD, calon-calon DPD ya, itu sekarang diendapkan di masa tenang sehingga sudah tidak boleh lagi ada unsur-unsur kampanye, Mbak, termasuk ada metode kampanye kan ada pertemuan-pertemuan terbatas, pertemuan rapat umum. Sudah tidak boleh nih ya, Pak. Tidak boleh ada perkumpulan, dan ini yang tidak boleh ini kan nanti Mbak, yang peserta pemilu dalam arti peserta pemilu itu kan partai politik dan jajarannya lah calon legislatif, kemudian yang paslon presiden dan juga DPD ya, DPD calon paslon perseorangan DPD itu sudah tidak boleh lagi melakukan aktivitas yang menjurus kepada kampanye, Mbak, ya, di masa tenang ini, sehingga diharapkan ya itu seperti itu tadi, kita memasuki hari H pemungutan suara itu akan lebih tenang, lebih jernih, dan kita dari penyelenggara juga mempersiapkan penyelenggaraan misalkan membuat TPS dan sebagainya itu dengan rasa tenang dan kesiapan, sehingga nanti diharapkan tidak ada kesalahan-kesalahan prosedur dan sebagainya. Begitu, Mbak Nisa. Baik, terima kasih. Dan Pak Fauzan, tadi juga kan sudah diinformasikan bahwasanya untuk kampanye, bahwasanya untuk beberapa paslon dan juga tim ses ini sudah tidak bisa melakukan kampanye itu tadi ya. Lalu ini juga pas sekali ada yang sudah bertanya, keluarga Fas yang ada di Gerabak ini, apakah benar Pak bahwa yang tidak boleh kampanye di masa tenang itu hanya paslon dan tim sesnya? Kalau sebagai rakyat pendukung, apakah diperbolehkan? Baik, keluarga Fas yang berbahagia ya. Ini kan objeknya itu ke kampanyenya ya, jadi bukan pelakunya. Siapapun pelakunya itu ya tetap tidak boleh. Dalam arti unsur-unsur kampanye itu kan ada unsur ajakan, menyampaikan ya mungkin secara umum ya, atau misalkan penyebaran bahan kampanye, pemasakan alat peraga ya, itu sudah tidak boleh lagi. Mengumpulkan orang, mengumpulkan massa, kemudian di situ menyampaikan visi misi, menyampaikan cita-cita, sudah tidak boleh lagi. Dan dalam arti ya setiap orang sudah tidak boleh lagi melakukan kegiatan yang mengandung unsur-unsur kampanye itu, Mbak. Misalkan, tapi kita kan tidak bisa melarang misalkan kegiatan-kegiatan tradisional yang sudah terjadi di masyarakat, kegiatan sosial gitu, misalkan ada acara nyadran gitu ya, Mbak. Nyadran itu kan sudah menjadi rutinitas, sudah menjadi, sehingga kita tidak bisa melarang ada misalkan pertemuan di tingkat RT, pertemuan warga, tetapi syaratnya pertemuan sosial, pertemuan warga itu bukan ada unsur-unsur kampanyenya, tidak boleh ada unsur-unsur kampanyenya gitu, di masa tenang terutama ini ya, Mbak. Di masa tenang. Termasuk ketika masyarakat itu tadi adalah simpatisan dari salah satu paslon atau partai, lalu mengunggah di sosial media, ini juga sudah tidak bisa Pak hari ini. Iya, secara prinsip sebenarnya kan termasuk juga mengunggah di media sosial yang itu mengandung unsur ajakan ya, mengandung ini. Tetapi kan di PKPU 15 tentang kampanye itu memang media sosial atau iklan di media itu kan dibatasi, Pak. Jadi ada di sana aturan bahwa yang bisa melakukan kampanye itu adalah akun-akun yang terdaftar di KPU. Jadi para peserta pemilu mendaftarkan akun di KPU, dan ketika masa kampanye sudah habis, masa tenang ini, akun-akun itu akan ditutup. Ditutup ya, secara otomatis ditutup. Ya meskipun kenyataannya yang terjadi di masyarakat, karena sekarang itu adalah era media ya, Mbak ya. Era media maya, media sosial yang luar biasa, itu pada akhirnya ya masih juga terjadi ya. Tapi ketika
kita melihatlah ketika masih wajar dalam arti perbedaan itu dalam perbedaan pikiran, perbedaan pilihan yang diungkapkan dengan katakanlah dengan santun di media itu ya saya kira masih bisa dimaklumi ya, asal tidak ada unsur-unsur misalkan black campaign atau unsur-unsur sara atau unsur-unsur yang nanti menimbulkan kampanye negatif dan sebagainya, itu yang itu menjelek-jelekan salah satu misalkan kan nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat gitu ya, sehingga misalkan ada unsur-unsur kampanye di media sosial, kami pun bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, dan juga ketika itu sudah masuk katakanlah sebagai unsur kampanye kuat, itu kami bisa melakukan upaya-upaya administratif ya Mbak. Kita bisa melakukan pengajuan take down kepada akun yang melakukan kampanye di masa tenang ini ya, karena memang ada kalau itu dianggap sebagai kampanye luar jadwal misalkan ya, karena jadwal kampanye kan sudah habis ini karena di masa kampanye ya Mbak Disa, sehingga ketika nanti memang mengandung unsur-unsur kampanye luar jadwal, malah itu bisa menjadi ada pasal pidananya Mbak, ada sanksi pidananya, ada sanksi di Undang-Undang 7 itu ketika melakukan pelanggaran itu tadi. Iya, sehingga kita memang masyarakat harus hati-hati, di samping juga peserta pemilu kita agar dewasa, masyarakat juga agar dewasa, mencoba untuk sesuai aturan lah dalam kita menghadapi event nasional ini di pemilu ini Mbak. Saya kira itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Tadi juga sudah dijawab pertanyaannya, dan sejauh ini Pak Fauzan, apa kerawanan-kerawanan pada tahapan masa tenang dan juga menuju hari H pemungutan suara? Iya Mbak Nisa ya, dan keluarga Fast FM dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa Bawaslu sekali lagi memiliki fungsi untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran gitu, sehingga kami sudah memetakan ya Mbak ya, memetakan kerawanan-kerawanan yang sering terjadi di tahapan-tahapan terutama di kampanye dan hari H pemungutan suara gitu ya Mbak Nisa dan keluarga Fast FM dimanapun berada. Yang paling utama ya tadi sudah kita sebutkan, ada kampanye luar jadwal gitu ya Mbak, karena sekarang di masa kampanye masa tenang ini sudah ada unsur, tidak boleh ada unsur kampanye, sehingga diharapkan masyarakat juga tenang untuk menghadapi hari H itu, sehingga misalkan pemasangan alat peraga kampanye gitu ya Mbak Nisa, kita sudah melakukan pembersihan APK, karena APK ini kan adalah salah satu metode kampanye ya Mbak Nisa ya. Kita di hari pertama masa tenang kemarin tanggal 11 dan 12, dan ini masih di kemarin dua hari yang utama kemarin itu kita sudah melakukan pembersihan alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu sejumlah 42.000 secara total gitu ya, 42.000 di masa kampanye itu yang terhitung ya, mungkin ada juga yang mungkin tercecer dan sebagainya. Nah, ini upaya kami juga agar di masa tenang ini menjadi betul-betul tenang, karena sudah tidak boleh lagi pemasangan APK atau atribut lain seperti bendera peserta pemilu gitu. Nah, ini untuk juga mengantisipasi juga yang dikatakan pelanggaran kampanye luar jadwal, karena itu juga kerawanan ya. Termasuk juga nanti pertemuan-pertemuan yang misalkan internal dari partai politik atau itu ya harus betul-betul internal, tidak ada unsur kampanye gitu Mbak. Nah, ini kampanye luar jadwal. Kemudian yang kedua adalah money politik Mbak. Jadi money politik itu kan ya besok pagi tiba-tiba ada serangan ini Bapak. Jadi money politik ini adalah permasalahan yang katakanlah orang bilang ya seperti kentut ini Nyun Sewu ini Bapak. Mohon maaf ya kalau ada baunya, ada ininya, tapi ketika ditelusuri orang sulit gitu. Ada berbagai faktor memang ya Mbak. Kita berharap bahwa money politik itu mencoba kita cegah, kita minimalkan lah, paling tidak kalau tidak bisa kita hilangkan. Karena apa? Karena money politik ini kan membuat ongkos politik itu semakin tinggi ya, semakin mahal. Orang mau menjadi pemimpin, mau menjadi wakil rakyat itu ketika
mengeluarkan ongkos yang mahal, ongkos yang itu kan nanti ketika dia menjabat akan resikonya akan mengembalikan modal yang besar itu dulu teman, sehingga tidak konsen dengan kerja-kerja kerakyatannya, kerja-kerja memikirkan masyarakatnya gitu, sehingga upaya-upaya kami di Bawaslu sudah sejak hampir 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu itu kita sudah mencoba secara ini ke desa-desa membentuk sosialisasi pendidikan masyarakat, membentuk desa anti politik uang gitu ya, membentuk agar masyarakat berdaya, tidak katakanlah mengkonversi atau menjual suaranya hanya dengan beberapa rupiah ya Mbak. Misalkan kita melihat itu misalkan 100-200 ribu itu kelihatan banyak ya Mbak. Tapi ketika dikonversi dihitung itu untuk 5 tahun kalau dianggap itu suara kita dijual dibeli oleh peserta pemilu ya. Itu ketika 200 ribu dibagi 5 tahun itu kan sehari hanya tidak ada 1 rupiah, kita pernah membagi itu. Sehingga ketika suara kita dihargai sehari hanya katakanlah 1 rupiah, itu kan sangat kita di apa ya Mas, dihina oleh oleh uang, oleh ini ya. Kita mendingan kita sehari-hari itu kerja yang halal, yang inilah kepada masyarakat kita. Ya mungkin kita menerimanya sekali itu 50.000, 100.000 itu kelihatan besar ya, tetapi itu adalah akibatnya nanti akan sangat fatal dan sangat panjang, Mbak. Kita mencoba untuk mencegah itu kampanye politik, dan ketika itu masih terjadi dan ada laporan ya Mbak, atau ada temuan dari Bawaslu terkait money politik, itu nanti kita akan memprosesnya dan itu termasuk pelanggaran pidana pemilu Mbak. Jadi kami di Bawaslu itu punya namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Ini terdiri dari anggota Bawaslu dan alhamdulillah ini koordinatornya juga saya, kemudian dari kepolisian, penyidik kepolisian dan juga dari kejaksaan ini Mbak ya. Ini yang menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terkait dengan mengandung unsur pidana Mbak. Ya termasuk money politik ini. Sehingga ketika money politik itu terjadi, ini karena menjelang besok udah hari H ya Mbak. Ini malam nanti itu kan ada istilah serangan fajar, udah mulai itu ya, mulai pukul 00 itu. Nah, ketika serangan fajar itu ada terbukti money politik, ada laporan atau dari pengawas kami menemukan, itu nanti itu termasuk pidana pemilu yang subjeknya itu setiap orang Mbak. Jadi tidak memandang dia itu caleg, dia itu pengurus parpol atau tim kampanye, tapi setiap orang siapapun yang sudah memiliki beban hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini, ketika di hari H pemungutan suara itu melakukan money politik, ya, transaksi menjanjikan atau memberikan yang untuk memilih atau tidak memilih itu ya. Nah ini nanti kena pasal pidana Mbak. Ada pasal pidananya dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda 38 juta itu kan. Ini kan menjadi warning juga bagi masyarakat, bagi kita siapapun nanti ketika melakukan money politik itu kan ada pasal pidananya. Nah, itu yang kedua ya Mbak tentang money politik ya. Sehingga kita harus hati-hati, kita melakukan pencegahan jangan sampai ada laporan, nanti ada juga temuan dari pengawas kami terhadap money politik ini. Kemudian ada kampanye negatif ya, mungkin ini di menjelang hari H saya bisa kampanye negatif. Jadi ada framing, misalkan ada selebaran ya, kami menemukan ada selebaran semacam ini buletin itu loh Mbak di masjid itu mengabarkan ya mungkin kampanye negatif ya terhadap salah satu caleg peserta pemilu, dan ini termasuk, tapi kita belum menemukan penyebarnya, jadi tidak ada subjek hukum yang kita temukan. Nah mungkin ketika ada masyarakat yang bisa katakanlah melaporkan kepada Bawaslu siapa yang menyebarkan kampanye negatif ini karena menyampaikan aib seorang caleg ya, meskipun kita dalami apakah itu benar apa tidak, tetapi ketika itu disebarkan secara massal dengan selebaran dan ditaruh di masjid Mbak. Ini kan tempat ibadah, tempat yang dilarang untuk kampanye juga. Ada sejumlah 220
224 lembar dicetak dengan bagus, sehingga ada framing di situ, katakanlah kampanye negatif terhadap salah satu paslon, itu juga termasuk bagian dari kerawanan pelanggaran ya. Kemudian ada kampanye hitam atau black campaign mungkin yang kita antisipasi juga. Terus kemudian kesiapan penyelenggara pemilu ya Mbak, di tahun 2019 kan kita ingat ada penyelenggara pemilu di tingkat KPPS yang meninggal karena kelelahan ya dalam menjalankan tugasnya. Itu coba kita koordinasi dengan KPU, kita antisipasi agar bagaimana efektif melakukan tugas-tugasnya di TPS dengan apa katakanlah metode-metode yang misalkan cepat, dengan yang metode yang benar gitu, tidak menyalahi aturan tetapi sehingga bisa cepat. Karena ketika ada kesalahan prosedur itu kan bisa menjadi mekanisme di TPS itu menjadi lambat ketika penghitungan, misalkan terjadi kesalahan penghitungan, misalkan penghitungan diucapkan dengan suara yang tidak jelas, dilakukan di tempat yang tidak terang, dilakukan di tempat yang tersembunyi, tidak bisa disaksikan oleh masyarakat, saksi atau pengawas TPS, itu nanti potensi penghitungan ulang, ya kan Mbak, sehingga nanti akan membuat kelelahan petugas KPPS dan sebagainya. Itu juga nanti di hari H itu perlu kita antisipasi, ya. Saya kira itu ya, terkait juga nanti terkait keamanan, semoga tidak ada intimidasi, pemaksaan atau mungkin kerusuhan yang ada di tingkat-tingkat TPS atau tingkat desa atau tingkat kecamatan di Kabupaten Magelang. Semoga pemilu besok insya Allah berjalan aman gitu. Saya kira itu Mbak yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Ini juga tadi sudah dijelaskan begitu runut ini beberapa tahapan dan juga pelanggarannya. Dan keluarga Fas, untuk Anda yang mau bertanya dengan Bapak Fauzan di siang hari ini, Anda bisa manfaatkan 314-330 via SMS dan juga WA di 081578709640-nya. Pak Fauzan, kita rehat sejenak lewat ada jeda iklan berikut ini. Nanti kita akan kembali lagi keluarga Fas, tetap di dialog bersama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang. 90.1 Fas FM Magelang, kembali lagi dialog bersama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang, masih bersama dengan Nisa dan juga Bapak Fauzan Rofikun SAG selaku Kordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Wakordif Pencegahan Parmas dan juga Humas. Dan untuk Anda yang mau bertanya dengan Bapak Fauzan, silakan melalui 314-330 via SMS atau juga WA 081578709640-nya. Kita kembali lagi nih Pak Fauzan di siang hari ini ya. Tadi begitu banyak yang sudah diinformasikan sama Bapak bagaimana tahapan pemilu yang saat ini tinggal besok ini untuk menuju pesta demokrasi yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat dan juga tentunya semua rakyat Indonesia. Ini harapannya semua bisa berjalan dengan lancar, damai, tenang ini Pak Fauzan. Nah, sampai dengan saat ini Pak Fauzan sudah ditemukan beberapa jenis-jenis pelanggaran pemilu yang mungkin sudah terjadi atau di hari ini misalnya, apakah juga sudah ada Pak Fauzan? Baik Mbak Nisa ya, Mbak Nisa dan keluarga Fas FM dimanapun berada, bahwa kami di Bawaslu Kabupaten Magelang katanya punya tugas ya, tugas untuk melakukan pencegahan terjadi pelanggaran, dan juga ketika masih terjadi kami diberi wewenang untuk melakukan penanganan pelanggaran gitu ya Mbak Nisa. Di dalam pelanggaran pemilu, karena sifat dari hukum aturan undang-undang pemilu itu adalah aturan khusus ya Mbak, tidak sama seperti aturan-aturan hukum yang umum atau punya istilah hukumnya itu lex spesialis gitu ya. Ada aturan khusus sehingga ada 4 jenis pelanggaran di dalam undang-undang pemilu, yaitu yang pertama adalah pelanggaran administratif, dan yang kedua pelanggaran pidana, yang ketiga pelanggaran kode etik, dan ada satu lagi ini
pelanggaran yang tidak tertuang di dalam undang-undang pemilu tetapi ada kaitannya dengan pemilu, yaitu perundang-undang lainnya gitu ya Mbak. Kalau pelanggaran administratif itu adalah pelanggaran terhadap prosedur tata cara yang sudah diatur oleh aturan undang-undang, baik itu Undang-Undang 7 maupun turunannya ya, ada PKPU dan sebagainya. Ini pelanggaran administratif ini kebanyakan dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan jajarannya, meskipun juga oleh peserta pemilu juga bisa, ketika peserta pemilu itu melanggar aturan yang sudah dibuat oleh KPU, misalkan aturan kampanye dan sebagainya, itu ada nanti pelanggaran administratif itu ya Mbak. Nah, ini satu jenis pelanggaran itu adalah pelanggaran administratif, yaitu pelanggaran terhadap prosedur, tata cara, metode yang sudah diatur di dalam aturan-aturan di dalam tahapan-tahapan pemilu itu ya Mbak. Yang ini yang melakukan ya kebanyakan subjeknya adalah peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu dalam ya. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran kode etik, Mbak. Jadi pelanggaran kode etik ini mengikat kepada penyelenggara pemilu. Kami di Bawaslu dan jajaran kami, KPU dan jajarannya itu diikat oleh pelanggaran etik ya. Kami sudah mengambil sumpah di dalam ketika kita dilantik untuk misalkan bersikap netral, bersikap adil, ya tidak memihak salah satu peserta pemilu dan sebagainya. Itu adalah kode etik kita. Jadi kalau ada yang indikasi pelanggaran yang mengandung unsur-unsur etik penyelenggara pemilu, itu nanti diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Terkait dengan penyelenggara ad hoc, maksudnya penyelenggara Bawaslu di tingkat kecamatan, di tingkat desa maupun di tingkat TPS, itu nanti yang menangani adalah kami di Bawaslu. Atau juga mungkin pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS maupun KPPS, yaitu kalau melakukan pelanggaran etik itu Bawaslu kabupaten itu berhak untuk menangani kode etik begitu ya. Jadi ada kemarin kami menangani satu pelanggaran kode etik juga ya, ada seorang PPS penyelenggara pemilu di tingkat desa itu yang disinyalir mengikuti kampanye salah satu paslon gitu, sehingga kami klarifikasi, kami nyari saksi-saksi, bukti-bukti kami telusuri dan akhirnya kami rekomendasikan kepada KPU untuk memberikan sanksi, untuk memberikan teguran dan sebagainya gitu. Nanti di peraturan di KPU sendiri kan punya mekanisme internal untuk katakanlah memberikan pendidikan bagi anggotanya gitu ya. Nah, ini yang kedua tadi ya pelanggaran kode etik. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran pidana, Mbak Nisa. Pelanggaran pidana ini adalah pelanggaran yang tercantum pasal-pasal pidananya di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Jadi misalkan penyelenggaraan ini ada beberapa subjek pelanggaran pemilu itu ya. Ada peserta pemilu yang di sana terdiri dari tim kampanye, pelaksana kampanye, peserta kampanye. Itu ketika nanti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang di dalam Undang-Undang 7 dan itu mengandung unsur pidana, itu terkait dengan pidana. Ada juga penyelenggara pemilu, misalkan seperti kita ya di Bawaslu, kita itu ketika nanti PTPS tidak mengawal kotak suara hasil penghitungan rekapitulasi di TPS, tidak mengawal ke pergeseran kotak suara ke PPS, dari TPS ke PPS, itu nanti ada pidananya. Sehingga diharapkan nanti betul-betul kualitas pemilu itu terjaga ya, karena sudah ada pengawasnya, ada saksinya, sehingga kotak suara yang berisi dokumen-dokumen otentik itu pergeserannya tidak ada perubahan, misalnya di tingkat dari TPS ke PPS, kemudian dari PPS ke PPK, ya dari PPK ke KPU, itu harus dikawal oleh pengawas jajaran kami. Kalau mereka tidak mengawal, itu ada ancaman pidananya, gitu ya. Kemudian misalkan KPPS tidak mengumumkan hasil
pemungutan suara di TPS, itu juga ada unsur pidananya, Mbak. Jadi hal-hal yang ringan, yang kecil gitu, tapi ketika tidak dilakukan itu juga nanti bisa membahayakan si penyelenggara sendiri gitu, sehingga kita sering sekali melakukan sosialisasi kepada penyelenggara, kepada masyarakat juga agar jangan sampai melakukan tindak-tindakan yang mengandung pidana. Kemudian ada satu lagi adalah pelanggaran perundang-undangan lainnya, Mbak Nisa ya. Jadi kami sudah menangani 3 kepala desa, dan dua perangkat desa dan 1 penyelenggara pemilu. Terkait 3 kepala desa dan 1 perangkat desa ini, 2 perangkat desa ini kita kenakan perundang-undang lainnya, dalam arti undang-undang desa, Mbak, karena ada ketidaknetralan di lapangan, mendukung salah satu peserta pemilu atau partai politik gitu ya, ada indikasi sana mereka belum memenuhi unsur-unsur pidana, sehingga kita kenakan ada sanksi di undang-undang desa bahwa misalnya kepala desa, perangkat desa itu tidak boleh aktif terlibat di dalam politik praktis ya, termasuk menjadi pengurus partai politik dan sebagainya, karena bagaimanapun meskipun kepala desa itu adalah produk politik juga, pemilihan langsung di desa, tapi di undang-undang pemilu diatur bahwa untuk pemilihan pemilu maupun pemilihan kepala daerah itu nanti tidak boleh aktif sebagai peserta, tidak boleh aktif sebagai penyelenggara ya, dalam arti penyelenggara kampanye tidak boleh aktif ini, sehingga kami merekomendasikan ya, Mbak, dan kami merekomendasikan 3 kepala desa ini kepada Bupati Magelang agar diberikan pembinaan, diberikan sanksi misalkan mungkin itu, dan juga kepada perangkat desa ini kami rekomendasikan kepada kepala desa, karena yang mengangkat perangkat desa ini adalah kepala desa. Jadi fungsinya itu ya, Mbak. Jadi kami juga menangani perundang-undangan lainnya, misalnya undang-undang desa, atau mungkin nanti ada ASN yang tidak netral, misalkan dilaporkan atau ada unsur-unsur ikut kampanye dan sebagainya, kami akan menanganinya dengan undang-undang ASN. Nah, ini jadi kami cukup punya wewenang yang cukup luas, bahkan kami mengawasi hampir semua lini, Mbak, termasuk TNI, Polri, termasuk juga ASN ya, termasuk perangkat desa, kepala desa, dan masyarakat juga kita awasi agar jangan sampai dalam masa kampanye misalkan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat ketidaknyamanan di masyarakat gitu. Saya kira itu ya, ada 4 jenis pelanggaran itu, Mbak Nisa. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Dan sebelum nanti kita juga tinggal beberapa menit lagi, tapi selesaikan dulu ada beberapa pertanyaan ini Pak Fauzan. Dan selamat pagi juga Pak Fauzan dari Bawaslu serta Nisa juga. Yang ingin saya tanyakan ini Bapak, jenis-jenis dari tindak pidana pemilu ini apa saja? Lalu kemarin juga sudah ada informasi bahkan di beberapa sosial media bahwasanya ada aturan ketika kita mencoblos tidak boleh membawa HP untuk di bilik suara. Apakah benar ini Pak? Iya, kita jawab ya, Mbak, karena dari asas pemilu itu adalah luber jurdil, ada rahasianya kan ya, Mbak. Kalau ini terkait HP dulu ya, Pak. Terhadap HP memang diatur di dalam PKPU bahwa tidak boleh mendokumentasikan, tidak boleh mendokumentasikan hasil daripada hak pilihnya, penyaluran hak pilih di bilik suara itu ya, Mbak. Dan ketika nanti dia menyampaikan atau memviralkan mungkin ya hasil pilihannya itu ada kena unsur pidana juga, sehingga nanti di masa kampanye kalau bisa kita sarankan KPPS itu ada tempat atau ruang untuk menitipkan HP ketika para ini konstituen atau pemilih ini masuk ke dalam bilik suara, ada penitipan, tapi ya dibuat yang selayak mungkin lah, jangan sampai ada tertukar, ada yang hilang misalnya gitu kan. Jadi diharapkan unsur kerahasiaan ini akan terjaga. Karena apa? Karena memang di unsur kerahasiaan ini sangat penting ya, Mbak. Sehingga misalkan penyelenggara itu juga tidak boleh katakanlah mengetahui KPPS, misalkan mengintip atau katakanlah kalau
lebih ya memasang CCTV misalkan kepada orang ini milihnya apa dan sebagainya, itu sangat itu dijaga ya, karena dan itu ada unsur pidananya karena itu kesalahan yang fatal. Termasuk juga misalkan ada upaya-upaya penyelenggara pemilu dalam kaitannya dengan KPPS yang mungkin merusak surat suara atau mencoblos surat suara yang tidak terpakai dan sebagainya. Ini selalu kita sosialisasikan bahwa itu sangat berbahaya dan itu mengandung unsur pidana dan nanti bisa membuat kecurangan, mencoreng asas dari pemilu dan tidak bisa membuat tidak kondusif apa yang terjadi di masyarakat gitu Mbak Nisa ya. Sehingga terkait HP ini memang tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik suara agar agar kerahasiaan itu terjaga. Dan juga misalkan ada yang upaya membawa bahan kampanye ya Mbak, ada kartu saku yang dan sebagainya, itu tidak boleh. Kami dari Bawaslu secara normatif menyatakan tidak boleh karena nanti akan rawan sekali ketika mungkin tertinggal di bilik suara dan sebenarnya akan bisa menimbulkan proses pemungutan suara ulang. Nah, ini kan akan membengkakkan biaya, akan tenaga nanti petugas KPPS-nya juga akan sangat terkuras dan sebagainya, sehingga hal-hal kayak gitu dilarang. Kemudian untuk jenis-jenis pidana ya yang dijelaskan tadi ya, jenis-jenis pidana itu kan pidana pemilu misalkan terkait politik uang itu kan dibagi-bagi dalam beberapa fase, di masa kampanye, masa hari tenang, dan masa hari H pemungutan suara. Untuk money politik ini subjek hukum di masa kampanye, masa hari tenang itu harus peserta kampanye ya, peserta kampanye atau penyelenggara kampanye atau tim kampanye yang terdaftar di KPU gitu Pak. Tetapi ketika hari H pemungutan suara, subjek hukumnya adalah setiap orang. Setiap orang bisa terkena jerat hukum pidana ketika melakukan money politik, memberikan atau menjanjikan uang atau barang di hari H pemungutan suara. Tadi mulai pukul 00 nanti malam ya Pak. Jadi hati-hati, kita betul-betul dari Bawaslu mengharapkan jangan sampai ada serangan fajar di Kabupaten Magelang khususnya lah. Ini kita jaga integritas pemilu itu dengan sebaik-baiknya. Kita berikan keleluasaan kepada konstituen masyarakat untuk memilih sesuai hati nuraninya, tidak dibeli lah katakanlah. Dan saya kira itu Mbak yang adalah dari pertanyaan itu. Ya baik, dan pertanyaan terakhir ini Pak Fauzan ya, kita sudah mau closing. Bagaimana tanggapan Pak Fauzan ini ya terkait viralnya film dokumenter yang diunggah di masa tenang yang banyak menuai polemik saat ini? Iya, ada film Dirty Food ya Mbak. Itu ya saya agak ini generasi yang agak tua jadi tidak begitu mengikuti hampir ini Pak, tidak begitu mengikuti media sosial, tapi kita mencoba melakukan patroli juga. Ada tim-tim dari kami, anak-anak muda dari staf Bawaslu itu melakukan patroli ya untuk kasus Dirty Food ini. Saya kira ini adalah fenomena milenial ya Mbak, fenomena dunia maya yang memang sudah tidak bisa kita hindari. Tetapi ketika nanti ada unsur-unsur misalkan dugaan ketidakadilan terhadap peserta pemilu, ada unsur kampanye dan juga di masa tenang ini, itu kan sebenarnya harus dilarang ya. Tapi ketika saya belum, mohon maaf ini saya belum menonton secara penuh film di TV. Tapi ketika nanti ada misalkan mengarahkan ke salah satu pasangan calon atau salah satu peserta pemilu, itu nanti juga termasuk menjadi pelanggaran kampanye di luar jadwal itu Mbak ya. Jadi sehingga nanti kemungkinan misalkan ada laporan atau temuan dari Bawaslu kalau ini dikaji ya, atau mengandung unsur-unsur kampanye atau mengandung unsur yang katakanlah kampanye di hari tenang, itu nanti kan bisa juga kena ancaman pidana. Ini mohon maaf saya betul-betul belum melihat ini isi dari film yang viral ini, tapi mungkin di tingkat Bawaslu RI mungkin sudah ada perhatian khusus juga, mungkin nanti
kita mencoba untuk mencari informasi yang lebih jauh. Tapi yang pada prinsipnya adalah masa kampanye ini, di masa tenang ini tidak boleh lagi ada unsur-unsur kampanye, meskipun di media sosial itu sekarang kan dunia maya sangat luas ya Pak ya. Dunia maya sangat luas, ada berbagai metode, berbagai katakanlah trik penyamaran dan sebagainya gitu ya. Tapi kan masyarakat juga kita harapkan untuk dewasa lah, dalam arti memang kalau misalkan di film itu ada ke arah salah satu paslon dan sebagainya ya dinilai diri sendiri secara jernih, akal jernih, dengan hati nurani yang jernih. Kira-kira pilihan saya akan berubah enggak dengan memilih film itu misalkan ya. Kita harapkan masyarakat memilih pemimpin, calon-calon pemimpin itu berdasarkan ya program-program yang terbaik, visi misi yang terbaik, berdasarkan rekam jejak yang terbaik dari pemimpin, sehingga nanti siapapun yang terpilih itu ketika kita mungkin masyarakat tidak memilih yang dipilih dan pemilihannya tidak jadi dan sebagainya, ya kita tetap harus mengakui itu ya Mbak. Ini penting karena prinsip demokrasi ya, ketika sudah terjadi keputusan ya kita harus dukung bersama gitu ya Mbak ya. Dan sehingga nanti diharapkan demokrasi di Indonesia itu semakin bagus, semua lini semakin dewasa, peserta pemilu, rakyat, konstituen, penyelenggara dan sebagainya semakin dewasa, semakin matang, sehingga diharapkan nanti demokrasi dan khususnya pemilu di Indonesia itu kan betul-betul menjadi sebuah demokrasi yang berkualitas, yang berintegritas, yang betul-betul demokrasi esensial yang nanti ujung-ujungnya ya mensejahterakan masyarakat gitu ya. Jadi saya kira itu ya prinsipnya, bahwa pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat, kemudian sarana demokrasi, sehingga diharapkan all output atau katakanlah hasil daripada pemilu itu betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab, yang betul-betul memikir rakyatnya dengan pola-pola kepemimpinan yang diharapkan oleh rakyat, sehingga rakyat menjadi lebih sejahtera, lebih tenang, tidak ada gejolak dan sebagainya. Saya kira itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Dan alhamdulillah juga sudah di jamnya kita ini harus berakhir nih Pak Fauzan ya. Semoga besok diberikan kelancaran juga. Terakhir ini pesan untuk keluarga FAS, utamanya untuk masyarakat di Kabupaten Magelang untuk menuju Pesta Demokrasi hari H besok ini Pak. Baik Mbak Nisa dan keluarga FAS dimanapun berada, saya Fauzan Rofikun di Bawaslu Kabupaten Magelang memberikan himbauan ya kepada seluruh masyarakat, konstituen, pemilih, agar nanti ketika katakanlah menjalankan pilihannya, menuaikan haknya itu diniati dengan ibadah ya, diniati dengan ibadah, menyalurkan hak yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara kita, kemajuan masyarakat, dan diniati dengan milih dengan hati yang jernih sesuai dengan pilihannya masing-masing, sesuai dengan hati nurani. Dan kemudian kepada peserta pemilu diharapkan untuk betul-betul memegang aturannya, memegang aturan yang sudah digariskan, yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Misalkan ketika di masa tenang sudah tidak boleh ada kampanye, kemudian ketika kepada pemilih tidak boleh menjanjikan atau memberikan uang atau barang dan sebagainya, itu mohon untuk betul-betul kita jaga bersama ya, kepada seluruh masyarakat dan juga kepada stakeholder pemilu yang lain, pemerintah, TNI, Polri dan semuanya, dengan luar biasa sudah mengawal tahapan-tahapan pemilu. Dan pada puncaknya ini hari besok ya, mulai nanti malam, itu diharapkan nanti betul-betul terutama di Kabupaten Magelang ini akan berjalan dengan baik, lancar, dan pemilunya berintegritas ya, sesuai asas, dan nanti akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang betul-betul katakanlah menjaga amanah itu untuk
kesejahteraan masyarakat, untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Saya kira itu dulu Mbak Nisa dan sahabat keluarga FAS dimanapun Anda berada. Dan sudah ya, mohon pamit dari saya. Semoga juga diberikan kesehatan, kekuatan besok ini Siap. Bapak yang pasti ya. Salam Kasih. untuk rekan-rekan di Bawaslu Terima Kabupaten kasih Magelang. Bu, terima kasih dari saya. Mungkin cukup sekian, mohon maaf kalau banyak kesalahan yang sengaja maupun kami sengaja. Kami mewakili Bawaslu Kabupaten Magelang menyampaikan tagline bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas dan cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi keluarga FAS dialog bersama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang bersama dengan Bapak Fauzan Rofikun SAG, Koordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Wakordif Pencegahan Parmas dan Humas. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.